You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only.
You're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih dalam Kristus Yesus. Senang kembali kita bisa berjumpa dan kita bersyukur kembali buat hari yang baru Tuhan berikan, buat kesempatan yang baru Tuhan berikan untuk kita kembali bisa bersekutu dari rumah masing-masing, untuk kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga dalam iman di dalam Kristus, untuk kita bisa bersama-sama beribadah secara online pada pagi siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu merendahkan hati kita di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan, buat kesempurnaan Kristus dalam kehidupan kami. We believe, Lord, that you are the God who is in control over all things that are happening in our lives. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tetap setia dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang tetap setia dan hadir. Kemahahadiran-Mu, kemahatauan-Mu Tuhan, lebih daripada cukup buat kami. Mari pada pagi siang hari ini kami bersyukur buat hari yang baru, a new day, a new mercy that you are giving us, Lord. Kalau kami hari ini boleh ada, kami tahu Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami terus semakin bisa mengenal Tuhan, semakin kami bisa mencintai dan melayani Tuhan dengan segenap nafas dan kehidupan kami. Mari pada pagi siang hari ini saat kami bersekutu dari rumah ke rumah Tuhan, hamba-Mu berdoa kehadiran Tuhan yang tiada batas itu Tuhan boleh menerobosi dan menyentuh hati kami. Hamba berdoa Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan yang berbicara dalam setiap hati kami Tuhan, yang mendengarkan dimanapun kami berada. I pray for the Spirit of God to speak to every single soul. Revive every single soul Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan setiap jiwa, setiap hati kami Tuhan yang membutuhkan Tuhan. Bawa kami Tuhan kembali terkonek dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Bawa kami kembali satu harmoni Tuhan dengan kehendak dan pikiran dan perasaan Tuhan. Thank you Lord Jesus for everything. And we want to dig into the Word of God this morning God. We pray for the spirit of wisdom and revelation, roh hikmat dan wahyu Tuhan ada atas kami. Bukan pengertian yang baru. Bukan hati kami. Untuk kami Tuhan bisa menyambut firman Tuhan dengan sukacita, untuk Tuhan bisa mengubah hati kami, memulihkan, menyembuhkan kami, untuk kami bisa semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu, mau berdoa setiap firman yang disampaikan, bukan hanya sebatas dengan kekuatan dan hikmat manusia Tuhan, tapi hamba berdoa with the power of the Spirit of God. Your word is spoken with power of God. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.
kembali kita bisa berkumpul, dan saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan hari ini buat kita kembali bisa melanjutkan seri khotbah kita yang kita sudah bicara for the past 2 weeks. We talk about pride. Kita bicara tentang kesombongan, kita bicara tentang kecongkakan, saudara, ketinggian hati. Dan di dua minggu yang terakhir we have talked about the first week we talk about the nature of pride. Kita bicara tentang kesombongan itu seperti bagaimana, kecongkakan itu modelnya seperti apa. And we talk about the symptoms of pride, tanda-tanda kita orang yang punya kesombongan seperti bagaimana, dan we talk about the price of pride. Kita bicara tentang harga atau konsekuensi dari kecongkakan atau kesombongan. Dan hari ini saudara, sebagai penutup dari seri khotbah tentang pride ini, kita mau belajar tentang, and I think the next reasonable question to us is, what is then the cure of pride? Bagaimana kita bisa mengatasi masalah kesombongan ini? Kita tahu bahwa kesombongan adalah sesuatu yang serius di mata Tuhan. Kesombongan adalah the mother of all sins. Yes, we understand that, and the price is costly. But now, what to do? What is the next thing to do? What is the cure of the pride? Dan hari ini kalau saudara suka dengan judul khotbah, saya berikan judul khotbah hari ini, Right the Pride. Maksudnya apa saudara, untuk bagaimana kita bisa membereskan masalah kesombongan ini. Dan kalau saya boleh kembali membuka Yakobus pasal keempat dan ke-6 saudara, James 4:6. The Bible says this, but he gives us more grace, and that is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. God opposes the proud, but he shows favor to the humble. Dan saudara, tidak ada solusi dari masalah kesombongan atau ketinggian hati atau kecongkakan selain kerendahan hati. There is no other cure, there is no other antidote to the problem, to the disease of pride than humility. Nah saudara, sebelum saya memberikan Anda definisi dari kerendahan hati atau humility, I just want to revisit a couple of definitions that we came across in the past 2 weeks when we talk about pride. Apa itu kesombongan? Pride, we talk about in the first week that it is a conscious elevation. Not just for you to become just like God, but for you to actually to rise further, to be above God. Kesombongan itu bukan sebatas Anda mengangkat diri Anda untuk menjadi seperti Tuhan, tapi ternyata kesombongan lebih fatal dari itu. Kesombongan membawa Anda ingin lebih dari Tuhan, lebih tinggi dari Tuhan. Kita bicara pride minggu lalu adalah tentang bahwa how pride is deceptive in nature, bahwa it throws you into that state of confusion. Membawa adalah dalam sebuah kebingungan, bahwa istilahnya somehow it gives you a perspective, memberikan Anda rasa menilai dirimu lebih tinggi dibandingkan kenyataan. Pride oversteps the boundary. Pride, it gives you that overly inflated opinion of yourself. Memberikan Anda opini yang jauh lebih tinggi tentang dirimu, yang lebih tinggi daripada kenyataan. Kita berpikir diri kita lebih hebat dibandingkan kenyataan hidup. And we talk about pride also, bahwa pride can be really subtle, bisa sangat begitu berkamuflase saudara, dalam bentuk minder atau dalam bentuk Anda merasa inferior all the time. You feel that you are not good enough. You feel that you are not valuable enough. You feel that you are not precious enough. You feel that you are meaningless. Dan di sini bahwa saat kita ternyata merasa kecil, with that sense of smallness, pride di sana sudah masuk dalam hati kita. Nah, saudara, berdasarkan definisi-definisi ini, saya memberikan Anda sebuah definisi tentang kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Humility, the way I define it is it is a conscious discipline to think rightly and to position rightly yourself at the face of the supreme God. Saya ulang lagi bahwa humility is the conscious discipline, sebuah disiplin yang dalam alam sadarmu untuk Anda to think rightly, berpikir secara tepat, untuk Anda bisa to position yourself rightly, untuk Anda memposisikan dirimu tepat sesuai pada koridornya di hadapan Tuhan. Kalau tadi kita bilang bahwa pride adalah kita berpikir lebih tinggi tentang diri kita daripada kenyataan, atau bisa juga pride itu kita berpikir lebih rendah dibandingkan sesungguhnya, bahwa kita berpikir kita tidak berharga, tidak berarti, dan sebagainya. Humility is somewhere in the middle there, that you just think right
and position yourself right before the supreme and the perfect God. Anda berpikir tepat tentang dirimu, tepat pada koridor yang tepat, pada standar yang tepat, pada kacamata dan level yang tepat di hadapan Tuhan, penciptamu. Humility then is a conscious ability to have a clear understanding of the nature of God, human, and life. Kerendahan hati adalah sebuah kemampuan Anda untuk Anda bisa memiliki pemahaman tentang hakikat Tuhan, hakikat manusia, dan hakikat hidup ini kita selama kita hidup, saudara. Karena tanpa kita sebetulnya memiliki kerendahan hati, maka we have a distorted view about God, we have a distorted view about ourselves, and we have a distorted view of life in general. Kerendahan hati memampukan kita untuk bisa melihat semuanya itu pada hakikat yang sesungguhnya. Kita memahami Tuhan, kita memahami manusia, natur manusia, dan kita memahami hakikat hidup ini sesungguhnya. Nah, so we know the antidote to the disease of pride is humility. Now let's be practical. I want to be practical in this sermon. There are 6 things. Okay, how does humility look like? Kerendahan hati bentuknya seperti bagaimana? Okay? Now, hal yang pertama yang saya mau buka adalah 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Firman Tuhan mengatakan begini, brothers, sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. And God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, redemption. Therefore, as it is written, let the one who boast in the Lord. Nah, saudara, saya berikan konteks tentang ayat ini. Maksudnya apa? Tuhan panggil Paulus untuk menyebarkan Injil buat bangsa non-Yahudi. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan the gospel, to spread the gospel to the Gentile, orang-orang non-Yahudi. Dan saudara, untuk orang-orang non-Yahudi, the good news, the gospel, kabar baik, berita baik tentang Injil itu seperti sebuah pil pahit, karena untuk orang Yahudi, mereka merasalah mereka bangsa yang spesial. Mereka adalah bangsa yang unik dan khusus, di mana mereka dikhususkan oleh Tuhan untuk diselamatkan, masuk dalam rancangan keselamatan Tuhan. Jadi saat mereka menerima kabar tentang Injil dibuka untuk seluruh orang bukan Yahudi, saudara, buat mereka sulit untuk menerima itu. They are so accustomed to a privilege, semua untuk hak-hak khusus yang memang mereka terima dari Tuhan Allah Yahweh mereka. Jadi buat mereka, that privilege of a nation of Israel, di mana Tuhan bilang bahwa Israel adalah the chosen nation, the chosen people, they are the people of God's possessions. Mereka adalah orang-orang umat kepunyaan Allah sendiri. Mereka merasa bahwa itu sesuatu kebanggaan. That privilege is something that they can boast about. But then to the Gentiles, untuk orang-orang yang non-Yahudi, Injil menjadi sebuah euforia, karena mereka merasa, wow, we are now part of that salvation story. We are part of God's plan. Kita menjadi bagian dalam rancangan keselamatan Tuhan. Tapi sometimes for these Gentiles, saudara, they can be carried away very quickly. Karena mereka tanpa bisa mereka sadari, orang-orang yang Yunani, dalam konteks ini dikatakan orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan bangsa Yahudi itu, mereka bisa merasa bahwa misalnya, wah, hebat juga ya kita bisa, Tuhan ternyata memandang kita dan Tuhan mau selamatkan kita. Jadi sangat mudah untuk orang-orang Gentiles ini pun to get carried away over the reality that they were chosen. Bahwa mereka merasa mereka dipilih karena mereka hebat sendiri. Dan untuk mengadres masalah ini, saudara, Paulus mengatakan di sinilah, dikatakan bahwa brothers, sisters, think of what you were when you were called. Ingatlah keadaanmu, siapa engkau sebelum engkau dipanggil atau dipilih oleh Tuhan. Jadi humility yang pertama adalah, saudara, yang saya berikan poinnya adalah begini, lest we forget who we were before God. Poin pertama tentang kerendahan hati adalah, jangan kita lupakan siapa kita tanpa Tuhan.
statement yang tadi dikatakan, brothers, sisters, think of what you were when you were called. Itu sangat ada sebuah statement yang sangat baik, saudara. Bahwa istilahnya, humility always leads us to remember the beginning of all with God outside of the frame. And also humility always leads us to understand, to anticipate the ending of all without God inside the frame. Bahwa kerendahan hati, saya ulangi, bahwa memampukan kita untuk memahami siapa kita sebelumnya, bagaimana permulaan cerita hidup kita tanpa Tuhan ada di dalam bingkai hidup kita. Sebelum Tuhan masuk, sebelum Tuhan memilih kita, sebelum Kristus mati buat kita, hidup kita sudah ujungnya adalah binasa, tidak ada option lain. Hidupmu, hidup saya, tidak ada option, tidak ada any other possible outcomes other than death. That's who we were. Dan humility always leads us to remember that. Kerendahan hati selalu membuat kita mengingat, oh, saya dulu tidak punya harapan di sana, tapi Tuhan pilih saya dan Tuhan selamatkan saya. Dan at the same time, humility doesn't just stop at remembering the beginning, permulaan cerita hidupmu, tapi humility, kerendahan hati juga memampukan kita untuk bisa mengantisipasi sebetulnya, memvisualisasi atau mengimajinasi the ending of all. Bagaimana kira-kira cerita hidup kita kalau Tuhan tidak ada dalam bingkai kehidupan kita. Kalau hari ini kita sudah terima Tuhan, kita menyadari bahwa the salvation of God is within us, we believe in the Christ Jesus and His work on the cross. Kita harus berpikir, istilahnya memproyeksikan kehidupan kita. Bayangkan kalau Anda mentransport hidupmu ke hari terakhir kehidupanmu, di mana kita masuk ke dalam liang kubur kita. Kita visualisasikan bagaimana akhir cerita hidup kita kalau kita sudah tidak pegang lagi Yesus dalam hidup kita. Bagaimana akhir cerita hidup kita kalau Yesus tidak lagi ada dalam bingkai kehidupan kita. Humility, kerendahan hati, selalu mempunyai that consciousness, kepekaan, sensitivitas, terus mengingat bagaimana cerita hidup awalmu dan bagaimana cerita hidup akhirmu tanpa Kristus ada di sana. Humility then always acknowledge the divine intervention, the divine initiative that God has given, that God has done in choosing us, dalam memilih kita yang tidak punya harapan ini, lalu memberikan kita sebuah harapan baru. Kerendahan hati akan selalu menghargai inisiatif ilahi Tuhan, di mana Dia memilih kita yang we were hopeless, but He gave us new hope. Humility always embrace the gracious act of God in finding the lost and giving us the way. Selalu kita mengingat karya kasih karunia Tuhan yang menemukan kita yang sebetulnya terhilang. We were lost but now we are found. Dan kita, orang yang rendah hati akan punya kesadaran penuh akan hal ini. We were lost but now we are found. We were hopeless but now we have hope. Humility always honor the perfect sacrifice of Jesus Christ. Kita akan selalu menghargai, orang yang rendah hati akan selalu mengingat dan menghargai, menghormati karya salib Tuhan dalam hidup kita. Karena melalui karya salib Tuhanlah we were forgiven even though we were unforgivable. We were forgiven even though we were unforgivable and He gave us freedom. Jadi kerendahan hati akan menghargai hal-hal ini, saudara. Kerendahan hati akan memampukan Anda untuk bisa mengingat who we were before God entered our life. Humility gives us that understanding who we are going to be. What are we gonna be without God inside the frame of our lives? Itu hal yang pertama. Kedua, kerendahan hati adalah begini, 1 Korintus 4 ayat 6-7. Now, brothers, sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Then you will not be puffed up in being a follower of one of us over against the other. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Poin kedua kerendahan hati adalah begini. We acknowledge that all things that we have is a gift of God. We acknowledge that all things we have is the gift of God. Semua yang kita miliki adalah sebenarnya kita terima dari Tuhan.
Nah, saudara, konteks ayat ini kembali di gereja Korintus ada perpecahan di sana bahwa ada banyak pengikut yang mengatakan saya pengikut Apolos, saya pengikut Paulus, menyebabkan sebuah division di sana. Dan walaupun di pasal yang ketiga Paulus mengadres masalah ini dengan mengatakan aku menabur, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang memberikan kehidupan. Jadi di sini ada sebuah perkubuan, di sini adalah kubu Paulus dengan kubu Apolos, saudara. Dan tapi di sini menarik di sini, perhatikan bahwa istilahnya Paulus mengadres masalah dengan mengatakan, hey, look, we are the apostle of God, we are not to be judged by men, we are to be judged by God. Kita akan dihakimi oleh Tuhan nanti saat waktunya tiba, dan kami tidak mencari pembenaran manusia dan sebagainya. Tapi perhatikan di sini. Di sini Paulus mengatakan begini, saudara. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Then you will not be puffed up in being a follower of one of us over against the other. Dengan kata lain, dulu ada kompetisi ternyata, saudara. Pengikut Paulus mengatakan Paulus pasti lebih benar mungkin. Pengikut Apolos mengatakan Apolos lebih hebat, lebih berhikmat mungkin, saudara. Jadi ada sebuah kompetisi di sana. Tapi di sini Paulus mengatakan begini, you are not puffed up in being a follower of one of us over against the other. For who makes you different from anyone else? Dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, saudara. Jadi saudara, Paulus mencoba untuk menyatukan, merekonsiliasikan perpecahan ini, saudara. Perbedaan perkubu-kubuan ini dengan mengatakan siapa sebetulnya yang menganggap engkau begitu penting. Jadi Paulus sudah mengajarkan yang penting bukan masalah Paulusnya, bukan masalah Apolosnya. Who makes you different from anyone else? Siapa yang membuat Paulus lebih hebat sih dibanding Apolos? Siapa yang membuat Apolos lebih tinggi dibanding Paulus? Jadi humility, saudara, bahwa poin yang pertama yang saya mau buat adalah humility gives you an object perspective to position every single human being equal before God. Kerendahan hati akan menyadari hakikat manusia. Tadi saya sebut bahwa humility, it gives you an understanding of the nature of men. Kita memberikan sebuah pengertian hakikat manusia bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi kerendahan hati membuat Anda tidak mengidolakan yang satu lebih hebat dibandingkan yang lain. Kita tidak boleh mempunyai pemikiran bahwa gereja kita lebih hebat dibanding gereja yang lain. Pembicara saya, pendeta kita lebih hebat dibanding pendeta yang lain. Oh no, Paulus mengatakan siapa yang menganggap engkau begitu penting, saudara. Jadi humility gives you the object perspective to position every single human being. We are equal before God. We were hopeless, we were the same hopeless people, we were the sinners, we were the unforgivables, but God chose us. Tuhan memilih kita dan menyelamatkan kita. Humility also embraces the uniqueness and distinctive, and we acknowledge them as God-given gifts. Perhatikan tadi ayat yang tadi dikatakan begini, what do you have that you did not receive? Apa sih yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Perhatikan. Jadi apa yang engkau miliki dalam hidup yang sebetulnya tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Maksudnya, dan disinilah poin yang kedua yang tadi saya sampaikan, bahwa humility, we acknowledge that all things we have as the gift of God. Jadi humility, we embrace our own uniqueness, our own distinctive. Saat saya bilang uniqueness dan distinctive di sini artinya apa ya? It talks about your skill set, your experience, your quality, your possession. Hidupmu, semua atribut-atribut itu. Semua orang diberikan role masing-masing. Semua orang diberikan karunia yang berbeda. Makanya tadi Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan memberikan pertumbuhan. Kita di hadapan Tuhan sama, tapi kita punya peran yang berbeda. Tapi Paulus menyadari, semua yang kita miliki, kita menerima. Dan dalam hidup kita, saudara, bahwa we as being humble, we must be able to acknowledge bahwa semua yang Anda miliki, pengalaman hidup, skill set, kecerdasanmu, hikmatmu, kekuatanmu, semua propertimu, semuanya itu, hartamu, semua adalah pemberian Tuhan. Irrespective of how much and how little. Perhatikan, semua yang Tuhan jadikan Anda, pribadimu seperti begitu dengan segudang pengalaman, pembawaan keluarga, personality, dan sebagainya. Itu semua your uniqueness, the blend that God has created you with. No matter how much, no matter how little, you still see them as the God-given gifts.
Kalau Anda dipercaya hari ini banyak oleh Tuhan, pengalamanmu banyak, koneksimu mungkin banyak, asetmu banyak, itu pemberian Tuhan. Kalau Anda tidak diberikan banyak hari ini, yang Anda miliki mungkin tidak banyak dalam sesuai standar monetary value atau standar nominal value-nya, Anda terus tetap memandang bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Jangan putus asa, jangan bersedih hati, jangan komplain. It is still God's gifts. Semua yang Anda miliki, no matter how much, no matter how little, they are still God's gifts. Ada yang punya 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. No matter what, mereka adalah diberikan, dititipkan talenta oleh Tuhan. No matter how difficult and how effortless to gain them. Ada saudara yang mungkin membangun hidupmu dari nol. Anda berjuang mati-matian, selalu Anda berhasil membangun hidupmu. Anda berhasil membangun your level of possession. Anda punya pengalaman yang Anda berjuang mati. You learn the hard way through this life dan sebagainya. No matter how hard it is, how difficult it is for you to gain them, itu pasti tetap pemberian Tuhan. Anda tidak boleh merasa, oh karena kekuatan saya, maka saya membangun hidup saya. Paulus mengingatkan, semua yang engkau miliki itu pemberian Tuhan. Mau Anda dapatkan dengan berjuang, berkeringat, bercucuran keringat dan darah, itu pemberian Tuhan. Tapi ada mungkin orang-orang yang menerima atau mendapatkan semua atribut atau kualitas atau this level of uniqueness and distinctive, mungkin mereka dapatkan secara effortlessly. Mereka dapatkan itu tanpa mereka harus berjuang. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin terlahir di keluarga yang memang mungkin secara finansial mampu, punya bisnis, papa mamamu mewariskan Anda bisnis yang besar dan sebagainya. It is fine. It is nothing to boast about. It is nothing. Tidak perlu disombongkan, tidak perlu dikecilkan. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi orang yang rendah hati akan bisa melihat semua yang Anda miliki, tidak perlu banyak, tidak perlu sedikit, tidak perlu susah, tidak peduli seberapa mudah Anda dapatkan itu, mereka adalah milik Tuhan. Dan kalau kita melihat semuanya dengan perspektif ini, maka humility will give you the ability to become a good steward of God. Anda bisa menjadi hambanya yang baik, yang taat dan setia. Karena di saat Anda memiliki kerendahan hati, Anda melihat semua ini pemberian Tuhan, oleh sebab itu saya harus bertanggung jawab. Karena inilah pemberian Tuhan, maka saya harus bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik, menggunakan how to manage, how to put them in use for the best interest of God. Itulah kerendahan hati. Jadi saudara, orang yang tidak setia dengan segala yang Tuhan titipkan dalam hidupnya adalah orang yang sombong. Karena orang yang rendah hati pasti akan menggunakan segala sesuatunya itu untuk kepentingan Tuhan dan akan merasa bertanggung jawab. Ini bukan saya punya loh, ini milik Tuhan saya. Saya harus pastikan sebelum dia kembali, harus saya hasilkan yang terbaik. Dalam dunia bisnis saja, dalam dunia komersial saja ada yang nama istilah return on investment. Ada pemberi modal, memberikan modal, mereka mengekspek ada returnnya berapa, Anda harus kembalikan, ada untungnya berapa. Anda berhutang, bank memberikan Anda hutang, bank mencas Anda interest, that's the return on the capital, on the borrowing, on the lending yang diberikan saudara. Jadi saudara, dalam dunia hidup ini seperti begitu, tapi kita harus menyadari dengan hidup ini bahwa kalau kita menyadari semua yang Tuhan berikan ini, kita dapati ini adalah milik Tuhan, kita harus pastikan we are delivering return for Him. Kita harus pastikan kita kembalikan untuk kepentingan dan agenda Tuhan. Jadi seperti begitu saudara, dan sebenarnya kalau kita bicara seperti begini, bahwa kerendahan hati, orang yang rendah hati itu tidak mudah iri. Orang yang rendah hati itu tidak mudah iri. Kalau Anda suka iri Bapak Ibu Saudara, Anda adalah orang yang sombong. Karena orang yang rendah hati akan merasa aman dan nyaman. Karena segala sesuatu yang dimiliki itu pemberian Tuhan. Apa yang temanmu, keluargamu miliki itu pemberian Tuhan. Aman karena merasa bahwa tidak memiliki. Saya tidak punya rasa memiliki semuanya ini. Oleh sebab itu saya nggak pusing. Saya mau dikasih 1 talenta, 3 talenta, 2 talenta, no problem. Tetangga sebelah mau dikasih 10 talenta, I have no problem with that. Jadi that's humility. To acknowledge all things that we have as received. Yang ketiga, 2 Korintus 12 ayat 9-10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Humility
Bagaimana humility itu? Humility itu selalu delights in weaknesses and adversities. Kerendahan hati itu selalu membuat Anda bersuka di dalam kelemahan dan kesulitan. Saya ulangi, kerendahan hati selalu membuat Anda bersuka, memampukan Anda untuk bisa bersuka di dalam kelemahan dan kesulitan. Untuk gereja Korintus, Paulus menyampaikan tentang bagaimana dia mendapat penglihatan, dia diangkat ke sorga level tertentu, dia mendapatkan revelation and understanding, something that he could boast about. Tetapi Paulus mengatakan bahwa tapi Tuhan menaruh duri dalam dagingnya. Dan dikatakan kalau di ayat ke sebelumnya itu ayat 7 atau 8, Paulus mengatakan ini, 3 kali aku minta untuk duri ini dicabut, tapi Tuhan tidak cabut itu. Banyak orang interpretasi ini apa duri dalam daging ini. Ada banyak conclusionnya adalah bahwa ini kemungkinan besar adalah penyakit fisik yang Paulus miliki. Dan Paulus mengatakan 3 kali dia minta, 3 kali dia berdoa kepada Tuhan untuk dicabut, tapi Tuhan tidak cabut. Dan di sini lalu ayat 9 dikatakan begini, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara, orang yang rendah hati itu tidak mudah marah di saat doanya tidak dijawab. Orang yang rendah hati itu tidak mudah marah di saat situasi sulit menghadapi dan menerpa hidupnya. Humility, saya catat di sini, does not deny, does not rebuke, does not sorrow over weaknesses. Weaknesses yang saya catat di sini tadi yang sudah ditulis oleh Paulus yang menjelaskan itu, di dalam aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Itu semua bicara tentang weaknesses yang di sana. Jadi humility, it doesn't deny, tidak menyangkali itu. Kerendahan hati itu tidak menengking kelemahan. Kerendahan hati itu tidak berduka atas kelemahan, atas kesukaran, atas penderitaan, atas penganiayaan. Tetapi kerendahan hati membuat Anda bersuka, senang, dan rela. Karena apa, saudara? It is as an evidence of your submission to Christ the Lord. Sebagai bentuk Anda penundukan dirimu kepada Tuhan yang berkehendak atas hidupmu. Jadi orang yang rendah hati, humility, saya catat bahwa gives courage for you to face the storm and the fire of life. Kerendahan hati memberikan Anda keberanian untuk menghadapi kesukaran hidup, badai dan api kehidupan. Kerendahan hati memberikan Anda keberanian untuk Anda menghadapi musim kekeringan dalam hidupmu. Dan keberanian itu muncul bukan tanpa dasar. Keberanian itu muncul bukan berdasarkan positive thinking. Tapi keberanian itu muncul kenapa saudara? On the basis of the sufficiency in Christ. Di atas dasar yang dibangun bahwa di dalam Kristus cukup. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan, kuasa Tuhan cukup bagiku. Humility, kerendahan hati membuat Anda bisa berkata di dalam kesukaran dan penderitaan dan sebagainya, memampukan Anda untuk bisa berkata bahwa God is able if He wants to. Of course, God is able, God is enough, God is wise, and God is perfect. Dalam kesukaran, dalam masa-masa yang banyak tekanan hidup dan sebagainya, Anda tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu Dia mampu, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bijaksana, Tuhan itu He is wise, He knows what is best for me. And He's perfect. Dia sempurna. If I have Him, it's fine. Kalau saya miliki Tuhan, dunia ini mau bergoncang, it is fine. It is fine. Jadi saudara, kerendahan hati memberikan Anda keberanian untuk menghadapi badai hidup. Kerendahan hati itu seperti humility nails a constant thorn. Memakukan duri di dalam dagingmu itu sebagai a permanent reminder of how frail, how fragile your life is before God. Duri dalam daging itu Tuhan tanamkan dalam Paulus, itu sebagai pengingat. Makanya Paulus bilang bahwa istilahnya, supaya justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna dan aku bermegah atas kelemahanku. Jadi saudara, di saat Tuhan berikan Anda kelemahan, Tuhan masukkan Anda dalam kesulitan, kesukaran, dan sebagai apapun itu, dan Anda berdoa seolah-olah Tuhan tidak jawab. Sebetulnya adalah orang yang rendah hati kan melihat itu sebagai sebuah pengingat, is a reminder over the frailty, the vulnerability,
and the fallibility of human being before God. Menunjukkan betapa rapuhnya kita manusia di hadapan Tuhan. Menunjukkan betapa lemahnya kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Menunjukkan betapa terbatasnya kita, saudara, di hadapan Tuhan. Mengingatkan kita bahwa misalnya kita tidak sehebat yang kita pikirkan. Kita tidak superhero yang kita bayangkan. Dan disitulah bahwa kerendahan hati itu kalau aku bisa melihat hakikat hidup seperti begitu, saudara. Kerendahan hatilah di sini makanya saya berikan bahwa it's an ability for you to understand. It gives you the understanding of the nature of God, human, and life. Dan kita mengakui kerendahan hati membuat kita mengakui keterbatasan kelemahan kita di dalam konteks kacamata kekuatan dan kesempurnaan Tuhan. Kita sangat lemah, kita sangat terbatas. Kita sekali Tuhan sentil hidup kita juga kita goyang hidup kita, saudara. Sangat goyang dan sangat rapuh. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita itu seperti Tuhan yang sanggup berkuasa mengendalikan. Nah, hanya membutuhkan, bayangkan saudara ya, hanya membutuhkan sebuah, kalau Anda ingat beberapa bulan yang lalu, ada sebuah kapal logistik yang besar yang tersumbat di terusan kanal, saudara, di kanal Suez, saudara, terusan Suez itu. Kapal itu tertambat begitu miring sehingga menghambat semua, dan itu adalah jalur untuk semua barang logistik dari laut itu melewati kanal itu. Hanya membutuhkan sebuah hiccups, sebuah gangguan kecil menghambat satu terusan itu, dan saudara, itu merusak semua jadwal pengiriman, logistik, ekspor, impor, dan semuanya, karena semua kapal tidak bisa lewat. Anda bisa bayangkan itu. Hanya membutuhkan satu sentuhan, sentilan kecil dari Tuhan yang membuat kita sungguh tidak terbatas. That's duri dalam daging yang Tuhan maksud dalam ayat ini. Nah, berikutnya saudara, poin keempat, humility itu seperti gimana? Humility membuat kita bahwa we depend on the will of God. Membuat kita bergantung pada kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Now listen. You who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Kerendahan hati selalu membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa jangan kau berpikir hari ini, besok saya planning, saya akan lakukan ini ono. Karena Tuhan bilang hidupmu itu seperti uap. Anda nggak tahu akan yang terjadi besok. Atau bahkan 5 menit dari sekarang saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan disitulah Tuhan bilang bahwa as it is you boast in your arrogant scheme. Kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Jadi saat kita mencoba merancang kehidupan kita tanpa kita mengandalkan Tuhan dan tanpa kita berserah kepada kehendak Tuhan, sebetulnya itu sudah kesombongan. Dan Tuhan bilang it is evil, suatu yang jahat, saudara. Jadi saudara, saya catat di sini bahwa humility masters the art of holding on and letting go of control in life. Saya ulangi sekali lagi, humility masters the art of holding on and letting go of control in life. Maksudnya apa? Kerendahan hati itu artinya begini, bahwa Anda harus memegang kendali kontrol hidupmu, Anda memegang kontrol kehidupanmu. Dalam arti apa, saudara? In a sense of that you remain committed and responsible in life. Anda bertanggung jawab dengan hidupmu. Anda memaksimalkan hidupmu. Ada tanggung jawab di sana. Tuhan berikan kita tanggung jawab. Oleh sebab itu kita nggak bisa main, udah berserah deh, saya nggak ngapa-ngapain. Enggak. Humility, orang yang rendah hati adalah Anda mengerjakan yang terbaik dengan apa yang Tuhan titipkan dan berikan. Anda mengerjakan yang terbaik dengan semua pemberian Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Anda kerjakan yang terbaik. You remain committed, you remain accountable and responsible to that. But then at the same time, you let go of that control to God. Anda lepaskan kontrol itu kepada Tuhan. In His power, to His wisdom, to His will that will determine the outcome. Anda serahkan, setelah Anda mengerjakan yang terbaik semua, Anda serahkan kepada Tuhan, kepada hikmat Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Anda boleh rancangan banyak hal, tapi semua adalah
kehendak dan rencana Tuhan, seizin Tuhanlah yang akan terjadi. Anda boleh kerjakan segala sesuatu, Anda boleh rancangan, bekerja keras, yes. Ada faktor dalam hidupmu yang menentukan itu, yes. Tapi pada akhirnya Tuhan yang akan, semua yang terjadi hanya dalam kehendak dan seizin Tuhan. Hanya dalam kehendak dan seizin Tuhan. Saudara. Jadi saudara, disitulah bahwa humility, it honors the sovereignty of God without diminishing your own responsibility and accountability. Humility, saya ulangi, adalah kerendahan hati, adalah apa? Menghormati kedaulatan Tuhan tanpa Anda menghilangkan tanggung jawabmu dalam hidupmu. The sovereignty of God, kedaulatan Tuhan dalam hidupmu, it doesn't diminish your responsibility before God. Ada tanggung jawab yang Anda harus lakukan dalam hidup. Maksimallah dalam segala yang kau kerjakan. Semua potensi yang Tuhan titipkan dalam hidup, Anda harus maksimalkan, aktualisasikan untuk kepentingan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan hasilnya. God will determine the outcome. Saudara. Kalau kita melihat seperti begini, maka kita akan bisa mengatakan bahwa humility, orang yang rendah hati, he never takes life for granted. Tidak mungkin menyia-nyiakan hidup. Jadi kalau Anda hari ini, Anda hidup seolah-olah Anda nggak punya tanggung jawab. Anda hidup semaumu, Anda hidup seenak dirimu, seenak udelmu, dan hidup seolah-olah tidak ada batasan apapun. Sebetulnya Anda sedang menyombongkan dirimu di hadapan Tuhan. Anda sedang menyombongkan dirimu di hadapan Tuhan. Jadi orang yang rendah hati akan menghargai setiap detik yang berlalu. Never takes life for granted. Orang yang rendah hati, you will count every single second of your life that passes. You will count every single beat of your heart. Setiap detak jantungmu engkau akan hitung. Karena ini pemberian Tuhan dan Anda bertanggung jawab atasnya. Anda bertanggung jawab atasnya. Dan ini pemberian Tuhan, dan Tuhan yang akan bisa putuskan kapan Anda masih bisa hidup, kapan Anda selesai. Tuhan yang akan menentukan. Oleh sebab itu, Anda akan, orang yang rendah hati akan menghidupi hidupnya seolah-olah it were the last day of his or her life. Akan menghidupi hidupnya seolah-olah itu adalah hari terakhir dari hidupnya. Itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati modelnya apa? Filipi 2 ayat 3-8. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Kerendahan hati seperti gimana? Humility, we put on the nature of a servant. Orang yang rendah hati adalah mengambil posisi seorang hamba. Servant itu sebenarnya dalam bahasa yang aslinya itu doulos, sebenarnya lebih kasar, adalah seorang budak, saudara. Bukan cuma sebatas hamba, tapi budak. Budak itu berarti engkau adalah properti milik tuanmu. Engkau tidak punya nilai lagi, engkau dimiliki oleh tuanmu 100%. Anda hilang hak, Anda hilang kepemilikan atas hidupmu. Saudara, jadi humility is like you are putting on the nature, the form of a servant. Humility equals to Christ-like servanthood. Model apa sih? Model hamba seperti gimana yang kita menggunakan? Bukan cuma sebatas orang rendah hati, orang yang baik dan sebagainya. No, Anda harus memodel ke Kristus. Anda harus meneladani kehambaanmu harus menyerupai Kristus. Kehambaanmu harus serupa dengan Kristus. Dan dia berikan contoh yang baik di sana bahwa Anda harus hilangkan desire to put yourself forward. You must eliminate that selfish ambition or vain conceit. Anda harus hilangkan, kalau dalam bahasa aslinya selfish ambition itu adalah you are putting yourself forward in strife, in conflict, in contention. Dalam arti istilahnya apa, saudara? Anda mengutamakan, menonjolkan dirimu, dan Anda suka menimbulkan friction, Anda suka menimbulkan konflik. Banyak orang mencoba untuk gengsi, saudara, menonjolkan dirinya dengan men-stir up all the drama and all the conflicts. Adalah orang yang sombong. Orang yang rendah hati ini modelnya adalah consider and put others above oneself. Anda akan mengutamakan orang lebih tinggi
You menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pay attention on the interest of others. Anda memperhatikan kepentingan orang lain, dan ini penting di dalam masa-masa ini, saudara. Take time to really to remember other people around you. Banyak orang yang struggling di dalam masa-masa isolation, di dalam masa-masa lockdown seperti begini, saudara. Banyak orang mengalami stres, tekanan, merasa sepi dan sebagainya, saudara. We must help, we must remember, we must pay attention on the interest of others there. Kristus mengatakan begini, bahwa istilahnya dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara, orang yang rendah hati itu, orang yang memiliki hati hamba itu tidak mengizinkan kekuatannya, semua kepemilikannya itu menjadi sesuatu yang dia harus take advantage, sesuatu yang dia bisa salah gunakan dan abuse, saudara. Tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya sendiri. Orang yang hati hamba itu menganggap semua yang dia miliki itu seolah-olah tidak ada. Mengosongkan diri seperti begitu. Bukan menghilangkan sebetulnya. Menganggap itu tidak ada. Menganggap itu it's dormant. Menganggap itu tidak aktif. Kristus itu statusnya adalah anak Allah, tidak hilang. Saat dia menjadi manusia itu tidak hilang status itu. Kuasanya pun tidak hilang. Tapi dia kosongkan dirinya. He nullified it. Dia menganggap itu tidak aktif. Dia menganggap as if it has no power, it has no force, it has no use. Dan perhatikan ini, orang yang rendah hati adalah dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Orang yang rendah hati, orang yang memiliki hati hamba, pasti punya ketaatan sampai mati. Ketaatan yang levelnya bukan ketaatan hari ini, besok nggak taat. Bukan ketaatan musim ini, musim depan nggak taat. Bukan ketaatan tahun ini, tahun depan sudah tidak taat. Tapi ketaatan model orang yang rendah hati adalah ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Perhatikan itu, saudara. Humility, orang yang rendah hati adalah orang yang taat sampai mati. Dan yang terakhir, dan saya akan selesai di sini. Kerendahan hati modelnya gimana? Amsal 22 ayat 4. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches, honor, and life. Kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Sebuah definisi luar biasa yang diberikan di kitab Amsal ini. Bahwa kerendahan hati itu apa sih? Singkatnya, it is fear of the Lord. Anda mau rendah hati, takut akan Tuhan. Kerendahan hati artinya takut akan Tuhan. Humility is conclusively equivalent to the fear of the Lord. Dan ini sebenarnya antitesis dari ayat yang kita baca di kitab Yakobus yang pertama dikatakan tadi, Yakobus 4 itu dikatakan bahwa orang yang tinggi hati itu melawan Tuhan. Orang yang sombong itu melawan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati itu takut dan gentar akan Tuhan. Dan saudara, saat kita bilang tentang takut akan Tuhan itu nggak cuma kita sering mendefinisikan takut akan Tuhan itu apa sih? Menghormati Tuhan. Oh yes, Anda harus menghormati Tuhan. Anda harus merespect. You have to revere, mengagumi Tuhan, in honor. Anda menghormati Tuhan. Tapi sebetulnya rasa takut akan Tuhan sebetulnya adalah begini. Literally, humility must produce in you that literal sense of trembling fear of God. Kenapa, saudara? Karena rasa takut itu harus muncul karena apa? Bahwa suatu hari, at the end of everything, we will face Him face to face in the eternal court, in the eternal judgment. Kita akan menghadapi Tuhan pencipta kita, bukan di persidangan, bukan di ruang sidang manusia, tapi di hadapan Tuhan, persidangan yang kekal, di mana everything will be laid bare. Semua akan ditelanjangi, dibuka secara terbuka, tanpa ada ditutupi. Dan itu mengerikan. Anda bisa bayangkan itu mencekam, saudara. Itu sesuatu yang mencekam. Dan disinilah maka saya tidak mencoba untuk menggeser arti tentang takut akan Tuhan. Yes, takut akan Tuhan, Anda harus menghormati Tuhan. Anda harus mengagumi Tuhan. Tapi juga ini makna juga secara literal. We must have sebagai orang rendah hati, we must have that trembling fear that we are one day, we are facing God, our Creator, in the eternal court of judgment.
Pengkhotbah 12 ayat 13-14 di sini dikatakan begini. Ini penutup dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah memberikan Anda pengertian tentang hakikat hidup, hakikat manusia, saudara. Anda harus baca itu. Dan di akhir dari segalanya, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Inilah kesimpulan dari segalanya. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. So the conclusion of all matters, fear God, keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Tugasmu sebagai manusia, sebagai umat manusia adalah takutlah akan Tuhanmu. For God, ini kenapa Anda harus takut akan Tuhan? For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing. Semua yang Anda sembunyikan, yang mungkin tetanggamu tidak tahu, roommate-mu, istri, suamimu tidak tahu, segala sesuatu perkara dalam hati yang probably Anda coba berpikir, cuma Anda yang tahu, semua kebencian, luka, dan semuanya yang cuma Anda tahu, yang you have concealed everything yourself within you that no one will ever know, will ever find out. At the end of the day, before God, our Creator, it will be laid bare. Every hidden thing will be brought into judgment, whether it is good, whether it is evil. Dan saya tidak tahu dengan saudara, tapi saat saya merenungkan hal ini, it makes sense for God to say, fear the Lord. Dan orang yang rendah hati akan memiliki rasa takut akan Tuhan seperti begitu. Orang yang sombong kan berani melawan Tuhan. Orang sombong itu berani melawan Tuhan, tapi takut menghadapi masalah hidup. Saya ulangi, orang yang sombong itu berani melawan Tuhan, tapi takut menghadapi masalah dan tekanan dan badai hidup. Tapi orang rendah hati berbeda, kebalikannya saudara. Orang yang rendah hati, Anda takut akan Tuhan, tapi Anda berani menghadapi badai, kelemahan, kesukaran hidup. Can I repeat that for you once again? Orang yang sombong adalah orang yang berani melawan Tuhan, tapi takut dan kecil menghadapi badai api kehidupan. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang takut akan Tuhannya, tapi dia berani menghadapi badai dan api kehidupan. Jadi saudara, there is no other cure to the disease of pride other than humility. Humility, yang pertama saya ulangi, lest we forget who we were. Kita harus ingat hidup kita tanpa Tuhan di dalam bingkai hidup kita. We acknowledge everything we have as the gift of God. Kita harus akui semua yang kita miliki dalam hidup, semua adalah milik Tuhan. We delight in weaknesses and adversities. Kita bersuka, kita rela, kita senang menghadapi kesulitan, kekurangan, kelemahan, tekanan hidup dalam hidup kita. We depend on God's will. Kita berserah kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan sambil kita terus bertanggung jawab dalam hidup. We put on the nature of servant. Kita menjadi hamba, mengenakan rupa seorang hamba yang serupa dengan Kristus, di model dalam Kristus. Dan yang terakhir, humility is when we fear the Lord. Dan akhir dari segalanya, humility adalah saudara, di Amsal yang tadi katakan, its wages are riches, honor, and life. Saat Anda rendah hati, saat Anda takut akan Tuhan, upahmu adalah riches. Riches adalah kekayaan yang bukan diukur dari kekayaan dunia ini, saudara. Kekayaan, kemuliaan sorgawi, kemuliaan langit baru, bumi baru, kemuliaan kita tinggal bersama Tuhan kita selamanya. Honor, kehormatan saudara. Kehormatan bukan dihormati manusia, tapi kita sampai di akhir segalanya kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mendapatkan hormat Tuhan. Bahwa Tuhan bisa bilang, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, hambaku yang taat dan setia. Itu hormat, saudara. Itulah, kejarlah hormat seperti itu. Jangan kejar hormat manusia. Kejarlah hormat yang Anda harus kejar dalam hidup saudara adalah hormat saat Anda datang pada Tuhan dan Tuhan bilang, engkau adalah hamba yang taat dan setia. Masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan yang terakhir, its wages is life. Anda rendah hati, Anda takut akan Tuhan, you will earn life. Life nggak cuma sebatas di dunia ini yang penuh sakit, penyakit, bencana, dan sebagainya. Oh no, hidupmu bersama Tuhan, hidupmu di mana tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, karena hidupmu bersama Tuhan, kekasih jiwamu selamanya. So, saudara, pride and humility. Let's choose wisely.
Pilihlah Anda untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan akui Dia Tuhan pemilik kehidupanmu. Dia berkuasa atas segalanya. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa datang pada Tuhan. Terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami kembali mendapat kesempatan menerima siraman firman Tuhan. We are so grateful for the richness of the Word of God, for the robustness of the Word of God in our lives. And we are forever grateful for the privilege, we are forever grateful for the opportunity, kesempatan Tuhan berikan, fasilitas Tuhan berikan untuk kami bisa berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tenggelam, bermeditasi, merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, hamba-Mu berdoa, tangan Tuhan menyertai kami. Kami telah menyelesaikan seri ini, kami mengerti, You oppose the proud, Engkau melawan orang yang tinggi hati, tapi kami mau memilih Tuhan untuk kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. And when we talk about the fear, humility, we want to fear You, God. Kami mau takut akan Tuhan. Dan kami mau Tuhan memastikan saat kami kembali berjumpa di hadapan Tuhan nanti, di hadapan pengadilan-Mu Tuhan yang kekal, kami didapati taat dan setia. Rendahkan kami Tuhan, biar kami semakin kecil, tapi Kristus harus semakin besar dalam hidup. Kami menyadari saat kami rendah hati Tuhan, kami akan memahami hakikat hidup, hakikat Tuhan, dan hakikat kami sebagai manusia. Betapa kami melihat, betapa terbatasnya kami, betapa lemahnya kami di hadapan Tuhan yang sempurna dan lebih dari cukup itu. Kami melihat betapa fragile and vulnerable and how fallible we are before the perfection and glory and supremacy of God in our lives. And for that, we are grateful. And we are thankful, Lord, for all the weaknesses, semua kelemahan, tekanan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk semua mungkin kesulitan yang kami hadapi. Karena kami tahu, Tuhan, di dalam kelemahanlah kuasa-Mu sempurna di dalam kami. Dan kami mau, Tuhan, sebagai orang rendah hati, we want to choose to be joyful. Kami mau memilih untuk kami Tuhan delight in those weaknesses. Kami memilih untuk bersuka dan rela di dalam menghadapi kelemahan dan kesulitan itu. Kami tahu Tuhan, kami mau belajar menjadi orang rendah hati. Kami memilih menjadi orang yang takut akan Tuhan, tapi kami mau memilih menjadi orang yang berani menghadapi kesulitan dan badai api kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu dalam hari-hari ini untuk New South Wales, untuk Australia Tuhan. Di saat kami menghadapi coronavirus at the moment Tuhan, dengan outbreak here and there, I pray and we believe in the sovereignty and the control of God over this nation. And the same we pray for Indonesia. Dimanapun itu Tuhan, dengan kondisi yang terjadi saat ini, kami selalu mempercayai kendali Tuhan atas segalanya, bahwa segala sesuatu terjadi seizin Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam kehendak dan rencana-Mu, dan dalam segala hal kami memilih untuk percaya. We want to choose to believe, even though sometimes we probably don't understand, tapi we want to choose to believe. Kami mau memilih untuk percaya, kami mau memilih untuk taat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat manusia, Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi masa-masa ini. Kami berdoa Tuhan memberikan kami kekuatan, penghiburan, pertolongan di dalam kami menghadapi masa-masa ini. Supaya kami Tuhan di dalam masa-masa ini reveal yourself so that we can see the perfection, the sufficiency of the grace, the power, and the love of Christ in our lives. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam setiap musim kehidupan kami akan melaluinya karena ada Tuhan bersama dengan kami, dan itu sudah lebih dari cukup. We want to choose to fear You. Humility is the fear of God, and its wages are riches, honor, and life. Thank You Father, thank You Jesus. Bless this church, bless everyone yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Tangan Tuhan menyertai, kecukupan dari Tuhan menyertai setiap daripada kami. Thank You Jesus, in the name of Jesus we have prayed. Amen. Amen. Puji Tuhan saudara. Have a good day, have a beautiful Sunday, have a good and safe week. Tuhan menyertai setiap daripada kita, dan we love you all. God bless you.